Puji Tuhan ya. Yesus hadir di tempat ini. Kuasanya lewat pujian saudara dan saya sudah diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Gloria haleluya. Puji Tuhan ya. Luar biasanya sudah berkembang begitu luar biasa. Atas nama sidang jemaat Tuhan, terima kasih ya, khususnya Pak Jo dan seluruh pelayan Tuhan di sini ya. Semuanya punya hati untuk pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan ya. Terbukti dengan suasana ya sudah berubah banget ya. Saya bersyukur biarlah kita seluruhnya, khususnya para pelayan Tuhan ya, untuk merapatkan barisan benar-benar rapat, biar tidak ada celah iblis masuk dan meruntuhkan kembali saudara. Namun kita bekerja sama dengan baik, dirapatno, saling bergandeng tangan untuk kemajuan gereja Tuhan di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Tapi hati-hati ya saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang kekristenan yang bukan hanya berbicara tentang berkat. Kekristenan yang bukan hanya berbicara tentang kesembuhan. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang pemulihan, tapi seluruh daripada kehidupan kita itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Terlebih cara kerja iblis dalam meruntuhkan, menjatuhkan gereja Tuhan di akhir zaman. Untuk itu kita akan sama-sama belajar saudara di dalam Matius 4. Saya tidak akan lama-lama dan kita tidak akan baca saudara ya. Saya ini sudah tidak asing lagi, mungkin saudara wes katam ya, sudah katam. Yesus dicobai. Nanti kita akan ambil ya saudara. Nah, ini ketika sedikit saya akan ceritakan ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11 di situ diceritakan konteksnya Yesus dicobai. Jadi ini saya mau tekankan ya sekali lagi, kekristenan bukan hanya berbicara tentang berkat ataupun kesembuhan ataupun pemulihan, tapi kita lalai saudara. Ada iblis, si jahat yang juga sama memiliki kerja yang mati-matian untuk menjatuhkan daripada anak-anak Tuhan ataupun gereja Tuhan. Ini yang kadang-kadang tidak dinotis, diperhatikan ya oleh anak sekarang. Dinotis jauh lebih senang berbicara tentang berkat, berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang pemulihan. Namun sama halnya cara kerja Tuhan, iblis pun juga memiliki cara kerja yang seperti ini. Yesus dicobai. Saudara, di sini dikatakan Yesus dicobai. Pencobaan itu memang datangnya dari iblis. Kalau ujian dari Tuhan, dan kalau mencobai itu dari diri sendiri. Contoh, kalau misalnya kita sakit, kita tidak boleh makan ini itu yang dilarang, lalu kita makan, itu tandanya saudara mencobai. Contoh, kalau kita ambil kreditan, kita sudah tahu bayarannya saat ini, tapi saudara paksa untuk mengambil hutang ini. Nah, itu mencobai. Konsekuensinya ya ditanggung diri sendiri. Ini mencobai. Nah, ketika Yesus ini dicobai ya, puasa saudara 40 hari 40 malam dan dibawa oleh roh di sini huruf besar. Jadi Allah yang membawa ke padang gurun. Di situ Yesus ketemu si iblis yang tukang pencoba saudara. Disuruh merubah batu menjadi roti. Ya, yang pertama. Di keadaan Yesus pada saat itu lapar, keadaan digarisbawahi. Keadaan Yesus lapar, mari poso saudara. Ditawari dengan makanan. Ya, yang kedua, saya jelaskan tentang pencobaan Yesus saja. Yang kedua, dia dibawa ke hubungan bait suci di atas sendiri. Ya, mungkin kalau zaman sekarang nggak perlu tinggi-tinggi ya. Seperti saudara seiman kita itu karena dia memiliki panggilan waktu-waktu ibadahnya, jadi mereka pakai menara ya, seperti itu ya. Mungkin zaman dulu bait sucinya juga memiliki ketinggian saudara. Nah, Yesus dibawa ke tingkat paling tinggi sendiri, hubungan bait Allah. Di situ saudara, Yesus suruh menjatuhkan diri. Yang kedua adalah posisi. Yang pertama tadi adalah keadaan Yesus lapar. Yang kedua, Yesus dibawa ke posisi yang jauh lebih tinggi. Saudara ya. Nah, disuruh menjatuhkan. Yang ketiga, Yesus ini dicobai dengan apa saudara? Ya, dibawa di atas gunung, pada di ketinggian. Dilihatkan kepada kerajaan dan kemegahan
dunia. Asik lah ya. Lek nang gunung tinggi, saya pernah di retreat anak-anak sekolah minggu, lek nang dokor ketok sing misal kuwapi apa menenek bengi. Kelap-klip bagus sekali ya saudara. Karena di ketinggian dan diperlihatkan kepada kemegahan dunia dan kerajaannya. Yesus ditawari, engkau tak kena kabeh, asalkan kamu menyembah aku. Hati-hati. Yang ketiga adalah apa saudara? Menentukan pilihan. Jadi ketiga-tiganya ini dapat dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita saudara. Yang pertama keadaan, di kondisi lapar saudara. Apa salah lek lapar dikasih makan dimakan? Nggak ada yang salah kan? Tapi yang salah di sini sing nawari itu iblis saudara. Jaga hati, jaga. Makanya di dalam di sini dikatakan nanti di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah di dalam keadaan luwe, wong luwe saudara. Wong luwe, maaf ya, di Indonesia di mana-mana ini terjadi demo. Saya setuju aja unjuk rasa karena itu aspirasi rakyat. Sokongan sing nglawan negara iki ya. Saya yakin soalnya enggak tahu didengar gitu loh. Makanya unjuk rasa. Saya konsultasi dengan anak-anak saya sekolah minggu paling senang karena mereka remaja. Isok tak jak konseling ngomong-ngomongan. Gimana menurut kalian demo kemarin? Oke, dia katakan, oke, nggak apa-apa. Terus yang kalian ambil dari demo kemarin apa? Luar biasa ya jawaban anak-anak saya youth ini ya. Dia katakan solidnya bagus. Saya mengatakan, Tante tidak pernah melarang orang unjuk rasa. Kalau ketidaksetujuan dipendem, suwe-suwe dari sakit hati saudara. Ya nyimpen. Nek unjuk rasa itu berarti kita ini punya aspirasi, daya pikir saudara. Tapi yang tidak kita suka ditunggangi saudara dengan orang-orang yang memprovokasi daripada unjuk rasa ini. Sebenarnya kok mahasiswa kok oke aja ya. Oke, ayo kita dukung aja. Asalkan ojo anarkis gitu kan yang kita inginkan. Karena masalah apa? Lapar. Wong luwe, maaf ya, dikasih sego bungkusan hancur no itu. Obongan itu iso saudara. Karena apa? Lapar. Karena lapar orang itu mampu memprovokasi dan diprovokasi. Karena lapar orang itu iso menghalalkan segala cara. Ya kan? Maaf ya, wong luwe iki gak apa-apa. Mencuri bisa saudara. Banyak alasan daripada orang misalnya anak yatim. Oke lah ya, kasihan. Banyak di YouTube dikatakan anak yatim loh mencuri gedang aja diarak. Ya memang di garis bawahnya yatimnya sakno. Tapi ini loh menghalalkan caranya ini. Mencurinya ini yang tidak dihalalkan. Dihalalkan, tapi haram. Ya, di sini ya kita tahu bahwa di kondisi atau keadaan lapar kita ini bisa menghalalkan segala cara. Itu yang bahaya. Itu yang digarisbawahi. Tuhan mau katakan jaga nak, sadar dan berjaga-jagalah kondisi apapun. Kita jangan sampai kita menerima tawaran dari iblis. Saudara, sekarang kita pakai hal rohani ya. Wong luwe ya di dalam rohani. Maaf, firman itu sama pentingnya dengan pujian saudara. Sama. Jangan mengambil separuh pujian dia, firman gak belum. Padahal ini dikatakan pujian. Firman-Mu itulah dasar hidupku saudara. Kalau kita lapar secara jiwa, rohani kita karena kita kurang mendengar daripada firman Tuhan, dibatas sok ngerti, dibatas sok tahu aja. Tapi untuk mengerti, mengenal Yesus, tahu sendiri. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mau luwe saudara. Ketika kita luwe ataupun lapar jiwa kita ini gampang untuk memprovokasi orang lain. Gampang untuk diprovokasi, gampang menghalalkan segala cara. Seberapa banyak gereja Tuhan yang hancur, pecah gara-gara diprovokasi, gara-gara dihalalkan, pakai segala cara untuk menghalalkan segala keinginannya. Ini bahaya. Makanya jangan sampai sidang jemaat Tuhan, saudara dan saya lapar secara rohani. Makanya ya ini firman Tuhan itu untuk roh kita, jiwa kita. Sebab lek luwe itu loh, halal apapun kita bisa lakukan. Bahayanya di sini.
berpuasa. Sing poso iki 40 dina 40 bengi. Sing poso iso dicobai. Kene poso apa enggak, Saudara? Guru itu. Oh, Pak Kres poso enggak, Pak Kres? Wes, jos ya. Poso Mbak Yusi bojone guyu, Saudara ya. Ini sing berpuasa selama 40 hari 40 malam, artinya dia mampu menguasai dirinya aja. Dia dicoba, jangan bilang Yesus soalnya. Bukan, sama waktu itu Yesus tetap manusia, Yesus sama dengan kita. Itu pun bisa dicobai. Apalagi sing gak tahu poso, apalagi yang tidak mampu menguasai diri. Gampang, Saudara. Karena apa? Iblis juga, tadi loh saya katakan, memiliki cara kerja yang licik. Dia pun memiliki cara kerja yang semangat. Podo semangatnya di awal diri, podo semangatnya ambil Yesus. Sebab dikatakan dalam Ayub 1 ayat 7, di situ waktu Ayub ya, Yesus tanya, itu kan bingung, Allah, waktu Allah. Dari mana? Dia katakan apa? Iblisnya. Ada anak-anak Tuhan, ada iblis. Dari tanya, podo ngadep ini. Dari mana kamu? Iblisnya jawab, menjelajah seluruh bumi. Saudara, dan saya ini paling ngado traveling kalau saya ini Malang, Saudara, di batas Malang aja. Ini iblis, Saudara, menjelajah seluruh bumi untuk menghancurkan ataupun mencari orang-orang yang dapat dicobai. Jelajah, Saudara. Dan yang kedua di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, berkeliling, keliling. Kalau henti mencari orang-orang yang dapat ditelannya seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi apa, Saudara? Lawan kita ini tidak sepadan. Gak sepadan. Lebih jauhan kekuatannya iblis daripada kita. Gak sepadan loh menjelajah bumi. Ini ada traveling saya khususnya Malang. Ini jelajah bumi. Berkeliling untuk seperti singa yang mengaum-ngaum akan menelan siapa saja yang dapat ditelannya. Untuk itu saya mau katakannya, Saudara, firman Tuhan mau katakan, nek wis ya Tuhan itu ngomong, nek wis ruponi lawanmu iku gak sepadan, ayo bersama dengan aku. Makanya aja luwe. Baca nih firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ketika kita menghadapi kondisi apapun, kita tidak lapar akan firman Tuhan. Senjata yang dipakai Tuhan Yesus juga firman Tuhan. Kenapa? Dia katakan tidak semua manusia itu makanannya hanya roti, tetapi firman Tuhan. Jadi, Saudara, yang perlu digarisbawahi kondisi apapun, ya kita disodorkan oleh iblis tawaran-tawaran yang untuk dicobai. Saudara pakai senjata firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lapar. Biarlah jiwa kita isi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak gampang dicobai. Musuhnya loh, gak main-main. Menjelajah bumi, berkeliling loh, gak sepadan. Musuhnya gak sepadan sampai hari ini. Kalau tidak ada senjata, keok, Saudara, gak peduli. Orang Kristen pun dapat jatuh di dalam dosa, gak peduli. Anak Tuhan pun dapat melenceng daripada jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Musuhnya gak ngomong. Kalau tidak ada firman dalam kehidupan kita, keok, KO, Saudara. Ini firman Tuhan ya, maaf agak keras. Sebenarnya disampaikan untuk saya, sama aja untuk sekolah minggu ya, sama ini firman Tuhan ya. Yang kedua, Yesus membawa ke hubungan baik suci, tempat tinggi. Ini adalah posisi. Hati-hati dengan posisi. Hati-hati dengan posisi, Saudara. Di situ dikatakan ketika Tuhan dibawa ke hubungan baik Allah, posisi yang teramat tinggi, Saudara, iblis pun mencoba dengan luhur, jatuh no dirimu. Engkau lah yang lainnya. Malaikat-malaikat Tuhan nampani, kok gak akan jatuh. Hati-hati. Ketika kita dipercaya posisi, khususnya di dalam lingkup ini yang saya sampaikan karena saya berbicara di mimbar ya. Mimbar saya ini adalah tentang gereja Tuhan. Jadi hati-hati. Ketika kita mendapatkan posisi di gereja Tuhan, itu makanan empuk bagi iblis kalau kita tidak punya senjata. Posisi yang tertinggi sudah mulai mentang-mentang ini, gitu ya. Sudah mulai apa? Alah mas datono, kok nggak bakalan jatuh, kok jadi pemimpin. Iso ngomong yang lainnya,
dewe ada di posisinya. Hati-hati. Ini adalah tipu daya iblis, saudara. Ya, di sini katakan posisi itu pun dapat menjadi cobaan bagi kita. Hati-hati ya. Yesus pun dibawa ke bubukan bait Allah. Gak akan jatuh. Gereja ini nek gak ono aku gak akan laku. Wah, bahaya ini. Bahaya orang seperti ini. Bahaya ya. Jangan, saudara. Hanya karena Yesus saudara dapat posisi. Saudara, untuk meraih posisi pun saya mau katakan itu tak mudah kan, kepercayaan. Tapi hati-hati saudara, lek mandokur di posisi baik. Saya pun harus hati-hati. Saya nyampaikan firman Tuhan ini jauh lebih tertekan, saudara. Harus berperang, saudara. Kenapa? Di posisi saya pun rentan akan cobaan gitu loh. Iblis berkeliling, iblis menjelajah. Lah kalau saya menengahi gak sepadan musuhku ini, gitu loh. Jadi saya mau katakan posisi pun dapat dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Untuk itu saudara, mari ketika kita ada di posisi manapun sebagai jemaat pun, saudara tetap setia. Posisi di rumah pun sebagai ibu, sebagai anak, sebagai ini saya sudah sebagai mertua, sebagai mbah, ya. Sayangnya cucu saya tuh nggak mau manggil mbah ya, sebagai oma, saudara. Sebagai oma wis mbah ya, saudara. Ya Mbak Yusi ya mbah, ya. Apa ibu Mas Kres ya mbah, ya. Aku tuh tambah wakai. Nah itu hati-hati, di posisi itu pun bisa dipakai iblis untuk mencobai kita. Yang terakhir, saudara, hati-hati. Di sini dikatakan apa? Tuhan Yesus sama di bawah gunung untuk melihat kemegahan dunia dan kerajaannya. Wes tak kena kabeh. Cari iblis ya kan kamu. Sus nek ya. Bukan sus Ana, bukan sus Ridi, bukan, tapi Yesus ya. Wes kabeh tak kena asalkan engkau menyembah aku. Hati-hati dengan menentukan pilihan. Bahayanya di sini, saudara. Kalau datangnya dari iblis, tawarannya itu, saudara, iblis ini benar-benar licik ya. Dia memberikan kemegahan dunia. Sopo saya nggak dalam menikmati kemegahan dunia, kerajaan, kekuasaan. Sopo saya nggak kepingin kekuasaan, saya pengen diberkati, pengen, saudara. Tapi hati-hati dalam menentukan pilihan, saudara. Hidup ini adalah pilihan. Kalau kita salah menentukan pilihan, maka jatuh kita juga sama. Iblis memberikan tawaran yang kelihatannya manis, yang kelihatannya bagus, kemegahan dunia, yang kelihatannya menggoda, ya kan, kemegahan dunia. Tapi dari situ dipakai untuk iblis menguji, dan saudara dan saya memiliki kehendak bebas untuk memilih. Hidup ini berbicara tentang pilihan, tapi hati-hati. Sekali lagi, penentuannya saudara bersama dengan Yesus. Sekali lagi, lawannya ini gak main-main loh, saudara. Lo aja dikira ada, saudara. Dia ada setelah dunia ini dijadikan. Loh, berapa ratus tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus hadir pun, iblis wis ana Mbak Lucifer itu jatuh karena dosa juga. Loh, umurnya wis tuwekan kuno daripada kita. Cara kerjanya aja maksimalnya kuno daripada kita. Lah kalau kita tidak punya senjata untuk melawan dia, keok, jadi orang anak Tuhan, jadi orang Kristen gampang keok. Ono masalah titik wis ngambek, ono masalah titik tersinggung. Kita ini mau ditampilkan kepada dunia menjadi orang-orang yang tangguh apa? Iman. Sikodo ya, saya nanti akan jadi istilahnya saya ikut Tuhan tetap jadi nini ya. Saya nggak akan bisa jadi Mbak Iko belum bisa, saya nggak bisa. Tetap, tapi saya Mbak Iko mau semua sidang jemaat di tempat ini mau ditampilkan pada dunia ini, saudara, bahwa saudara menang bersama Yesus, mengalahkan segala tipu daya si iblis.
dengan senjata yaitu firman Tuhan. Makanya ojo luwe ya saudara. Sekali lagi, jangan sampai kehidupan kita ini lapar secara rohani. Firman itu adalah harta yang terpendam. Saudara semakin gali, semakin tahu, kayak ini hartanya. Kayak ini. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, bisa menghidupi. Saya saudara waktu Rabu kemarin dengar Bali banjir, saudara nangis, saya sampai Bali banjir, saya mulai persekutuan. Agus bilang, "Ma, banjir Bali." Tak pikir banjir biasa ya, karena anak saya di Denpasar, titik tertinggi saudara banjirnya di sana. Aku tak pikir, ya wis lah banjir biasa gitu. Nemen mah, dalam YouTube, tak buka lah YouTube. Loh, noman saudara. Loh, Chris, kan mas WA Tiffan mana? Wes mah tapi tidak ada balasan. Semakin saya meronta-ronta. Wah ibu ya soalnya, Tuhan tolong anak saya ya. Karena beritanya di titik tertingginya Denpasar dan Bedugul. Tiffan di Denpasarnya. Kayak ini. Gak bisa dihubungi, gak balas saudara. Nanti aku anak ya. Sampai di hari berikutnya saudara, Kamisnya itu baru dia balas dan dia itu foto di kantornya dan foto di bengkel. Bengkelnya masuk memang lutut. Memang terendam semua alat-alat pendingin, hotel, restoran ya, listrik-listriknya terendam gitu ya. Dia fotokan dan di kantornya memang, tapi dia katakan aman mah, puji Tuhan. Ya, saya juga WA, aman mah, puji Tuhan nak. Dia katakan, tapi sepeda motorku rusak, nggak apa-apa. Sepeda motornya dibawa ke sana. Sebenarnya ada fasilitas sepeda motor di sana, tapi ya jenis karyawan banyak, jadi WEDE dibawa ke sana. Rusak, apa-apa nak, ya bisa diperbaiki ya. Jadi kayak banjir musibah saudara di sana. Tuhan, saya selalu ingin kuatkan anak saya ya, memang jauh dari saya itu pengennya sebagai orang tua ya terdekat, tapi rencana Tuhan itu luar biasa ya. Dia katakan aman mah, cuma ya memang belum ngantor sepenuhnya karena bersih-bersih semua terendam ya. Jadi berita yang mengagetkan di Bali yang seharusnya tidak pernah banjir kayak model ya, memang mencarut marut karu-karuannya. Tapi saya bersyukur saudara, dari sana saya selalu katakan, saya selalu info anak saya yang saudara tetap setia di dalam Tuhan. Saya kan ilmu Tuhan ya nak. Terus dia itu share gitu ya. Kalau tiap minggu itu sampai dia itu kirim slide, kirim foto itu dia di gereja ya. Gereja apapun nak, yang penting kamu bergereja. Dia foto, dia katakan mah puji Tuhan. Dia katakan rasanya mah aku pengen melayani. Nangis saudara. Kalau saudara tahu Tiffan ya, dia itu anak yang belum mencuek gitu. Dia rasanya mah aku pengen melayani. Cintaku sama Yesus itu jauh lebih. Saya kata, ketika dia jauh dari saya saudara, tapi Tuhan bekerja. Saya katakan sampai saya mau nangis, katakan enak puji Tuhan. Saya pengen melayani, masih udah di serai terima tamu, aku belum. Tiffan gitu loh. Anak si modelnya anak saya nomor 2 agak lain ya. Cuek anaknya. Tapi puji Tuhan dipakai perusahaan dengan luar biasa itu karena Tuhan. Akhirnya saya katakan, iya sembarang nak puji Tuhan. Dia katakan aku tersentuh dengan firman Tuhan. Itu loh saudara, hidupnya firman Tuhan. Ojo sampai lupa gitu. Kalau kita ini mau makan firman Tuhan, dia itu akan menghidupi kita hari demi hari. Karena apa? Lawan kita ini berat saudara. Apa kondisi, posisi, terus pilihan, apa mana iblis. Beratnya hidup kita ini lawannya. Kalau kita lapar dengan firman Tuhan, gampang diprovokasi. Kalau kita lapar firman Tuhan, maka gampang kita menghalalkan segala cara. Gampang memprovokasi, gampang diprovokasi, dan kita juga menghalalkan segala cara. Bahaya kalau itu diterapkan di gereja. Pecah saudara, hancur. Tapi marilah kita solid ya Pak Jojo, Mbak Dini, semua Mbak Ika, Pak Kris, Mbak Ana, ayo kita kerjasama merapatkan barisan. Ojo sampai
buat celah ya, sedikit pun jangan. Ayo kita bergandeng tangan yuk ya. Di posisi apapun kita, wah enak Pak Jo soalnya ketua, enggak saudara, rumit kan Pak Jo, ngerasa masa ini apa-apa itu pekerjaan Tuhan, rumit gak apa-apa, kita dukung, pendukungnya ini banyak yang bekerja saudara. Puji Tuhan kalau di gereja ini banyak pelayan Tuhan yang punya hati dan masing-masing bekerja di bidangnya. Mbak Ika di sini, Pak Kris di situ, Mbak Dini di sini, sama dibantu Mbak Ana dan sebagainya yang lain-lain. Mbak Herlin juga sama semuanya. Punya hati, Pak Tarno juga sama. Pak Agus, Bu Agus, pelayan Tuhan yang solid, kita jadi pelayan Tuhan yang solid. Ya, jangan sampai kita lapar, jangan sampai posisi ataupun penentuan pilihan di dalam hidup lalu menghancurkan hidup kita dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi kita sama-sama saling mendukung. Nek saya lemah doakan saudara ya. Saya tidak selalu terus nek nanggini terus kuat. Waduh, butuh doa jemaat ya. Butuh pelayan Tuhan untuk mendoakan. Sama ya, kita saling bergandeng tangan satu dan yang lain dengan yang lainnya supaya pertumbuhan, perkembangan gereja di tempat ini dapat berbuah dan buahnya itu manis. Nek buahnya manis, gak gagal panen, itu enak kita nikmati. Lingkungan nikmati terlebih Yesus saudara. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Puji Tuhan ya, biar jadi berkat ya, jaga-jaga ya. Jadi kekristenan ikut Yesus bukan hanya berbicara tentang berkat. Iya oke diberkati. Pulih, disembuhkan enggak saudara. Tapi hati-hati dengan lawan kita yang begitu tangguh. Kita pun juga tangguh. Saudara dan saya adalah umat pemenang. Yakinlah, saudara dan saya adalah umat pemenang. Puji Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk kita akan sama-sama pujikan. Sekali Yesus, tetap Yesus itu yang menjadi pilihan saudara dan saya ya. Sekali Yesus, tetap Yesus ya. Apapun yang menjadi kondisi kita di hari-hari ini, saudara jangan menyerah. Karena iblis sedang mencari orang-orang yang dapat dicobai. Hati-hati, saudara dan berjaga-jagalah. Apapun yang menjadi posisi kita di hari ini, hati-hati saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan jadi seorang pemimpin atau di posisi baik kita menjadi arogan, sombong, terus saya naik dewe mimpin. Enggak saudara ya. Hati-hati menentukan pilihan ya, supaya kita keluar sebagai seorang pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus ya.